Halo Healthy Fans, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau membahas gimana sih caranya supaya kalau kita keluar rumah atau masuk rumah, kita bisa percaya diri kita tidak membawa virus itu ke lingkungan terdekat kita. Nah, kan kita nggak tahu nih ya, kapan kita bisa terpapar virus. Mungkin di kulit kita, mungkin di baju kita, mungkin di aksesoris peralatan kita yang lain. Yuk kita pelajari sama-sama. Virus corona sudah menjadi wabah pandemi dan sudah dideklarasikan oleh WHO pada bulan Maret. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk membatasi penularan infeksi ini. Ada yang memperlakukan lockdown di berbagai negara, dan di Indonesia sendiri kita sudah melakukan physical distancing dan karantina di rumah, atau dengan slogan di rumah aja, supaya infeksi di negara kita ini dapat menurun. Nah, ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilakukan di rumah saja. Akhirnya kita harus mau nggak mau keluar rumah untuk bekerja. Dan BNPB pun sudah menyarankan berbagai protokol, cara-cara untuk masuk ke rumah dan keluar ke rumah supaya kita tidak menularkan virus ini. Karena sudah ada berbagai penelitian membuktikan bahwa virus corona selain bisa langsung infeksi langsung terhadap orang yang menderita, tapi juga bisa bertahan di permukaan seperti di tas, di baju, selama kurang lebih 1 hari sampai 3 hari. Kita tidak tahu kan kapan virus itu bisa menempel di baju kita, di kulit kita, atau di pakaian kita. Dan kita tidak mau kan kalau virus itu tertular pada orang tua atau anak kita yang mungkin imunitasnya lebih rendah dan rentan terkena infeksi ini. Pertama, masuk ke rumah jangan sentuh apapun. Hal ini berlaku juga untuk jangan cium anak, jangan peluk anak, jangan salim orang tua. Jadi hindari kontak dengan apapun di dalam rumah. Kedua, tinggalkan sepatu kalian di depan rumah atau di dalam rumah, tapi hanya di dekat pintu masuk saja. Demikian juga dengan berbagai aksesoris yang kalian pakai seperti tas, jaket, kunci mobil, kunci rumah, dompet, dan yang lain-lain. Poin ketiga, langsung masuk ke kamar mandi dan mandi, membersihkan semua tubuh kalian. Mandi di sini bukan berarti cuma bilas pakai air ya, tapi dengan sabun. Dan juga keramasan, jangan lupa keramas harus pakai sampo, jangan disiram hanya dengan air saja. Supaya kita bisa memastikan virus ini luntur dari tubuh kita. Jadi poin keempat ini, aksesoris-aksesoris yang kalian tinggalkan di depan pintu masuk kalian seperti sepatu, tas, dompet, dan berbagai aksesoris lainnya disemprotkan dengan disinfektan. Dan kelima, tidak lupa barang penting yang berharga seperti kacamata, handphone. Tidak lupa barang-barang kita pakai setiap hari itu juga dilap dengan alkohol atau dengan sabun. Barulah setelah bersih berbagai peralatan yang kita pakai saat di luar rumah dan juga tubuh kita, kita boleh melakukan berbagai aktivitas di dalam rumah tanpa khawatir menularkan virus ini ke anggota keluarga kita atau meninggalkan virus ini di dalam rumah kita. Jadi bisa mencium anak, bisa memeluk anak, bisa memeluk orang tua, dan berbagai aktivitas lainnya. Nah, tadi saya sudah bahas nih cara-cara masuk ke rumah supaya kita tidak menyebarkan virus ke dalam rumah. Selain masuk ke rumah, kita juga harus tahu berbagai cara yang kita harus lakukan saat keluar ke rumah supaya kita tidak terpapar oleh virus. Poin pertama, usahakan pakai jaket atau baju lengan panjang supaya area kulit yang terpapar oleh virus itu berkurang. Kedua, usahakan jangan pakai aksesoris apapun seperti cincin, gelang, anting, dan aksesoris lainnya. Supaya kita nanti kalau pulang tidak repot-repot harus mencuci aksesoris-aksesoris tersebut. Dan juga untuk kalian nih yang perempuan, kalau keluar dengan rambut panjang jangan diurai, tapi diikat. Kalau bisa disanggul supaya tidak banyak virus yang menempel pada rambut terurai kalian. Ketiga, pakai masker. Saya tahu, mungkin dari beberapa kalian mengetahui bahwa WHO mengatakan hanya orang sakit saja yang memakai masker, tapi orang sehat tidak. Kita bisa contoh saja deh. Nih, sekarang tingkat penyebaran virus yang paling banyak dipegang oleh Italia dan Amerika. Sedangkan tingkat penyebaran virus yang sudah terkontrol dengan baik sudah dikendalikan oleh Korea Selatan. Alasannya satu, mereka pakai masker saat keluar. Jadi
Terbukti penggunaan masker di luar rumah itu bantu untuk memutuskan rantai penularan. Jadi jangan lupa setiap ada aktivitas di luar rumah, pakailah masker. Poin keempat, usahakan tidak pakai transportasi umum. Kenapa? Karena saat kita memakai transportasi umum seperti bus, angkutan umum, atau pesawat, kita akan berada di ruangan tertutup dengan jarak satu sama lain itu yang tidak jauh. Dan penularan sangat rentan sekali terjadi ketika ada orang yang batuk atau berbicara, droplet-droplet yang keluar dari orang yang mungkin kita tidak tahu terinfeksi atau tidak, itu bisa jatuh menempel di baju kita, di kulit kita, ataupun di berbagai aksesoris kita. Jadi, kita usahakan jangan pakai transportasi umum. Poin kelima, ketika kita harus menyentuh sesuatu atau memegang benda lainnya, kita pakai tisu. Nah, setelah selesai pakai tisu tersebut, kita langsung buang. Poin keenam, jika kalian batuk dan bersin, selalu gunakan lipatan siku kalian seperti ini untuk melakukan etika yang baik. Poin ketujuh, sebisa mungkin jika bertransaksi di luar rumah, jangan pakai uang atau non-tunai. Karena kita tidak tahu media sekecil apapun seperti uang bisa menjadi media penularan virus. Poin kedelapan, jika mau bersalaman dengan orang lain, jangan lakukan kontak fisik. Banyak cara untuk melakukan salaman, seperti namaste, atau mungkin seperti berikan tanda seperti hormat, dan berbagai cara kreatif kalian yang mungkin kalian sering lakukan. Nah, selain itu, kita perlu juga melakukan praktek physical distancing. Seperti saat berbicara dengan orang atau mau berkomunikasi dengan orang, jaga jarak 1-2 meter. Lebih dari 2 meter lebih baik. Poin ke-9, usahakan selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau tidak ada sabun dan air, pakai antiseptik yang sudah direkomendasikan oleh WHO. Dan ini dilakukan selalu ketika setelah menyentuh benda apapun di luar atau permukaan apapun. Poin ke-10, jangan sentuh mata, hidung, mulut jika kita belum cuci tangan atau pakai antiseptik. Supaya kita meminimalisir kemungkinan terkena infeksi. Nah, sudah tahu kan apa saja yang perlu dilakukan saat keluar dari rumah? Untuk membantu pemerintah, kita sebaiknya di rumah aja. Namun, buat kalian yang perlu kerja keluar rumah, jangan lupa ya, lakukan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi. Yuk kita selalu jaga kesehatan kita, tingkatkan imunitas kita, dan putuskan rantai penularan coronavirus. Jika ada pertanyaan seputar kesehatan, tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk video kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa Healthy Fans!